Baik, anak-anak yang Mister kasihi, kita masih melanjutkan materi yang sama, ya. Untuk kali ini kita melanjutkan materi agama. Mengapa demikian? Karena Mister ini salah prediksi. Seharusnya Rabu kemarin kita ketemu. Ternyata di situ diliburkan karena Hari Guru, ya, atau hari ulang tahun PGRI. Sehingga pertemuan saat ini Mister ambil waktunya untuk mengerjakan budi pekerti. Waktu budi pekerti Mister ambil untuk mengerjakan agama, begitu. Sorry ya, itu yang benar. Kalau tidak begitu nanti kalian akan ketinggalan dengan kelas 9C, begitu ya. Oke, jadi hari ini kalian akan menganalisa ayat Alkitab. Setelah itu kalian menjawab uji kompetensi yang sudah Mister siapkan di Moodle. Nah, ini bentuk soalnya, coba perhatikan. Oke. Ini masih lanjutan dari materi tentang amanat agung, ya. Lalu ada kata memuridkan di situ. Jadi Mister angkat satu peristiwa ini, yaitu tentang Yohanes Rasul dengan Petrus. Mereka berpartner untuk mengerjakan perintah Tuhan itu, yaitu amanat agung, untuk menjadikan banyak bangsa atau banyak orang menjadi murid Kristus, begitu ya. Jadi itu intinya. Jadi langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah membaca Kisah Para Rasul pasal 4. Jadi kalian harus baca dulu Kisah Para Rasul pasal 4. Oke. Setelah kalian baca itu, boleh juga sambil baca sambil jawab soal. Ya, soalnya ini. Atau kamu baca dulu, baru kamu kerjakan soal sambil baca. Kalau saran Mister, baca berkali-kali pasal itu supaya lebih paham. Jangan ngarang jawaban, Mister nggak mau. Ya, semua pertanyaan ini jawabannya ada di pasal yang keempat itu. Jadi seputar tentang Yohanes Rasul, Petrus, dan jemaat mula-mula. Ya, kecuali nomor 10. Nomor 10 itu adalah murni jawaban kamu pribadi. Ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan. Tetapi 1 sampai 9 itu harus kamu temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ya. Tujuan Mister, kenapa Mister kasih tugas ini, menganalisa teks lalu menjawab soal uji kompetensi, itu karena supaya Mister ingin kalian itu mendapatkan gambaran seperti apa sih orang yang mengerjakan amanat agung. Ya, memang kalian nggak mesti harus seperti Yohanes dan Petrus. Mereka kan adalah rasul. Kalau kita kan jemaat Tuhan, begitu. Tetap memang harus menyampaikan amanat agung kepada orang lain, tetapi dengan cara yang lebih diperhalus, lebih dikemas rapi. Bila perlu, teladan yang terbaik yang bisa kita berikan adalah hidup kita, ya, sikap kita, perkataan kita, seperti itu. Ya, Mister sudah bosan melihat banyak tokoh-tokoh agama di luar sana, ya, yang kalau ngomong itu kasar sekali, ya, kasar sekali. Bahkan yang terbaru ini dia mendoakan orang celaka. Itu kan, waduh, Mister geleng-geleng, astaga Tuhan, gimana model doa seperti ini? Doa mengutuk orang, di Alkitab dilarang mengutuk. Tidak boleh mencaci maki, mengutuk, apalagi bersumpah, nggak boleh orang Kristen itu. Orang Kristen itu berdoa yang baik-baik, memberkati orang itu. Tapi di luar sana ada yang Mister temukan seperti itu. Bahaya sekali. Jadi sebenarnya kalian nggak ngomong tentang Yesus pun, hidupmu dari berkat itu sebenarnya sudah bagian dari amanat agung, hanya saja dikemas lebih halus. Tapi kalau bisa kamu sampaikan juga tentang Yesus, itu jauh lebih baik dan melengkapi.
Oke, jadi ini adalah model salah satu di Alkitab yang bisa kalian contoh semangatnya ya untuk memberitakan Injil, yaitu Yohanes dan Petrus dan termasuk jemaat mula-mula di dalamnya ya. Oke. Nah, soal yang sama yang seperti ini Mister sudah masukkan ke Moodle. Jadi Mister akan kasih durasi 30 menit kepada kalian semua. Oke, perhatikan sekali lagi. Mister akan kasih waktu 30 menit kepada kalian semua ya untuk menjawab soal ini. Sekali lagi, setiap jawaban ada di dalam pasal ini. Kisah Para Rasul pasal 4. Jadi semuanya harus standby Alkitab. Silahkan standby Alkitab, boleh buku dalam bentuk buku maupun elektrik, ya, atau Alkitab digital. Silahkan. Yang penting kamu menemukan Kisah Para Rasul pasal 4, ya, dan semua jawabannya sekali lagi saya sampaikan ada di Kisah Para Rasul pasal 4. Tidak boleh mengarang-ngarang. Mister nggak mau. Kamu ngarang salah. Apalagi ngarang jawabannya itu nggak ada di Alkitab. Kamu buat-buat. Kalau misalnya sinonim masih oke lah. Ya, sinonim dengan Alkitab. Itu pun tidak jauh ya. Seperti itu. Ya silahkan saja. Mungkin kamu menggunakan bahasa sendiri. Tetapi kalau ngarang tidak ada di ayat ini, di pasal ini, kamu asal jawab, wah itu Mister salahkan itu. Karena sudah jelas-jelas Mister kasih ayatnya, pasalnya. Oke, jadi jangan menjawab keluar dari pasal 4 ini, kecuali nomor 10. Nomor 10 itu pendapat pribadi. Termasuk teladan pun harus ada dalam Alkitab itu. Boleh pakai bahasa sendiri tapi ada di Alkitab, ya. Seperti itu ya. Oke. 30 menit Mister kasih waktu kepada kalian. Setelah kalian selesai menjawab, langsung kamu kirim ke Moodle. Oke. Silakan kirim ke Moodle, sudah Mister siapkan tempatnya, ya, mohon dicek lagi, ya. Ada yang bisa bantu Mister untuk cek satu orang biar lebih jelas. Mister sudah masukkan. Coba dicek di Moodle apakah kalian bisa melihat uji kompetensinya. Siapa yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Udah ada Mister. Oke, Ayu Sylvia sudah bisa cek ya. Oke, thank you nak ya. Oke, thank you Fania sudah ada. Oke. Baik anak-anak yang Mister kasihi. Jadi apa yang kalian lihat di slide sama juga dengan apa yang ada di Moodle. Soalnya sama, ya. Jadi silahkan sekali lagi dikerjakan 30 menit lalu dikirim ke Moodle. Boleh pakai Microsoft Office Word, boleh, atau pakai buku tulis di foto juga boleh. Silakan saja. Dalam hal ini langsung dijawab. Oke, yang di Moodle itu kalau nggak salah dalam bentuk PDF, jadi kamu tidak bisa edit. Jadi langsung dijawab saja. Oke, langsung dijawab saja supaya nggak banyak waktu yang terpakai. Yang penting nomornya jelas. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Mister akan stop share. Silakan kalian download yang ada di Moodle. Ada pertanyaan? Sebelum kita penugasan. Tidak ada? Yang paham kasih jempol. Yang paham. Biar kita mulai. Oke, Beza thank you, Fania, Sharon, thank you, Ayu Sylvia, Ricardo, Putu Ayu, Jacqueline, Panji, oke, thank you Jonathan, thank you. Siapa lagi? Gilan, Arya Kurniawan, Quincy, thank you. Oke, Gilan, oke. Arya, Brian sudah tadi? Sudah? Mana Gabriela mana nih? Putu Eka Asih. Wah, kerap kali tidak ada respon ya nak ya. Oke lah, kalau begitu. Oke, kalau begitu Mister langsung mulai saja 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Iya. Oke. Beza dan Sharon tidak bisa kamera yang terkendala. Berarti selain itu bisa semua.
Anak-anak masih istirahatkah atau sudah ada di sana? Ya, bahasanya Mister mudah dipahami ya. Tinggal klik saja nyalakan kamera juga berat sekali ya. Oke, ada Shenlin di sana, ada Quincy di sana. Ada George di sana. Yang lain silahkan menyusul. Yang lain? Ada Anin di sana. Oke. Ada Panji Angkasa di sana. Oke. Yang lain? Degilan, maksudnya nyalakan kamera bukan Mister lihat tembok rumah atau ini apa. Kain goreng, tapi kamu. Oke, ada di sana. Degilan. Yang lain? Yang kameranya tidak bermasalah? Ayu Sylvia ada di sana. Oke. Iya, yang lain tidak bersedia ya. Oke, ada Marvela di sana, ada Ricardo Audrey di sana. Oke. Baik. Oke, berarti sisa Jacqueline ada di sana? Halo Jacqueline. Silahkan beri reaksi, Jacqueline ada di sana? Oke. Jonathan Moleki? Jonathan? Oke. Fania Angelina? Fania Angelina? Sharon Limena? Oke. Fania Angelina, halo Fania. Halo Fania Angelina, ada di sana kah? Oke, Fania tidak ada di sana. Alea? Halo Gabriela, Alea? Alea ada di sana, halo Alea? Waduh, ini ada tapi tidak ada. Arya Kurniawan ada di sana? Wow, ini tiga tidak ada. Fania Angelina, Alea, Arya Kurniawan? Ada di sana, bisa beri reaksi? Oke, 3 anak ini ada tapi tidak ada. Oke, baik. Ya, Arya Kurniawan ada di sana. Ya, oke, baik anak-anak. Ya, harusnya pertemuan kita ada 2 kali ya untuk minggu ini. Tapi karena terpotong hari Rabu, tidak ada pembelajaran terkait peringatan Hari Guru. Ya, maka tidak ada pembelajaran. Sehingga hari ini akan ada 2 agenda yang akan kita laksanakan. Ada 2 agenda yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yaitu yang pertama pembahasan kisi-kisi. Lalu yang kedua pemberesan nilai terkait tugas dan proyek yang belum ini. Banyak sekali yang bolong. Baik tugas maupun proyek. Nanti kita akan lihat. Oke, sekarang Mister akan menyampaikan kisi-kisi. Mari kita lihat bersama kisi-kisi. Oke, baik. Di hadapan kalian sudah ada kisi-kisi di sana. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak. Di sana ada kisi-kisi di sana. Di hadapan kalian, kalau tidak layarnya buram silahkan. Kisi-kisi ini sama seperti yang di-share oleh wali kelas. Sama seperti yang di-share oleh wali kelas. Kisi-kisi penulisan soal bahasa Indonesia, penilaian akhir semester kelas 9, semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti yang Mister ajar. Lalu bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Pilihan ganda ya, ada pilihan A, B, C, ataupun D.
silahkan pilih salah satu yang paling tepat atau paling benar. Lalu jumlah soal. Ya, jadi jumlah soalnya berbeda dengan seperti kemarin PTS. Kalau PTS kan jumlah soalnya 30 menit, durasinya 90 menit. Nah, kalau ini, PAS ini jumlah soalnya 40, alokasi waktunya 120 menit atau 2 jam. 40 menit atau 40 butir soal dengan waktu tempuh atau waktu pengerjaan 120 menit atau 2 jam. Baik. Lalu yang berikut, mari kita lihat ya ke bagian bawahnya. Ya di situ ada 5, nomor, kompetensi dasar, materi pokok, indikator soal, dan jumlah soal. Nah perhatikan baik-baik, kita akan fokus pada 2 hal ini, materi pokoknya apa dan indikator soalnya apa. Kalau yang kiri kompetensi dasar ini, ya ini terkait kompetensi dasar mengenai cerita pendek. KD mengenai cerita pendek. Sementara jumlah soalnya bervariasi tetapi tetap akumulasinya 40. Intinya adalah ini, kamu menguasai materi pokok dan indikator soalnya. Mari kita lihat, indikator, fokus pada indikator soal dan materi pokok. Ya, ini dia. Materi pokok dan indikator soal, materi pokok dan indikator soal. Semuanya, semua materi, Mister mau sampaikan, semua materi ini ada di LKS. Dan ada di PowerPoint dan ada sesuai yang kita pelajari. Tidak ada namanya tiba-tiba ada materi siluman. Oh Mister, saya kok soal ini kayak saya baru lihat, kita kayaknya tidak pernah belajar teori soal ini. Nah, kalau ada nanti tolong komplain ke Mister supaya Mister tahu. Jangan sampai materi yang tidak asing tapi kamu yang asing karena tidak belajar materi tersebut, kamu yang asing, kamu bilang materi tidak asing. Mari kita lihat. Materi pokok berkenalan dengan teks cerita pendek. Itu di bagian A. Bagian A buku LKS halaman 42. Seluk-beluk cerpen di situ. Bagian A seluk-beluk cerpen. Nah, itu materi pokoknya berkenalan dengan teks cerita pendek. Nah, di sana soal yang Mister buat itu ada tentang pengertian teks cerita pendek, ada ciri-ciri teks cerita pendek, dan ada jenis-jenis teks cerita pendek. Semuanya ada di situ ya, dan sudah kita pelajari. Nah, kalau terkait pengertian ini, itu tentunya Mister tidak memuat di soal. Menurut pendapat Arya seperti ini. Menurut pendapat Beza seperti ini. Tidak, tapi yang kita pelajari berdasarkan para ahli yang sudah kita pelajari. Nah, itu pengertian cerita pendek. Lalu yang berikut ciri-ciri, itu ada 6 ciri di situ. Lalu jenis-jenis cerita pendek juga ada 6. Mulai dari cerpen mini, cerpen ideal, short story, middle short story, dan long short story. Lalu ada cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Nah itu berdasarkan panjang dan pendeknya sebuah cerita dan berdasarkan tema dan isi. Ya, itu adalah bagian A atau bagian pertama, berkenalan dengan teks cerita pendek. Itu di bagian A halaman 42. Lalu yang lanjut yang berikut. Materi yang berikut unsur-unsur pembangun cerpen itu di bagian B halaman 43 LKS halaman 43. Unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, indikatornya kita akan di sana ada soal mengenai unsur intrinsik teks cerpen, unsur intrinsik teks cerpen. Nah, jadi ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Ya, coba George. Halo George, bisa unmute? Jawab Mister. Halo George. Halo George, George ada di sana? Oke, George bisa nyalakan mic?
George, oh George tidak ada. Oke, Panji. Halo Panji. Ya, Mister. Ya, Panji. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu artinya apa? Intrinsik. Itu artinya apa? Yang di dalam cerita. Oh, unsur yang membangun dari dalam cerita pendek. Oke, kalau ekstrinsik? Di luar cerita. Oke, baik. Terima kasih Panji. Ya, jadi itu lihat. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita pendek. Sementara ekstrinsik yang berpengaruh atau membangun dari luar cerita pendek. Nah, di dalamnya ada terbagi atas macam-macam lagi. Kalau intrinsik ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Sementara unsur ekstrinsik ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai cerpen. Ada di LKS semua. Ya, itu mengenai unsur-unsur. Lalu yang berikut, materi yang berikut yang akan diujikan adalah simpulan unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, di sana soalnya tentang apa? Nah, soalnya itu tentang simpulan unsur pembangun teks cerita pendek. Artinya di sana, di bagian C, halaman 47 LKS, halaman 47 buku LKS, bagian C, di situ kita akan melihat hubungan antar unsur cerpen. Ya, hubungan antar unsur cerpen. Artinya apa? Di sana akan ada soal yang membuktikan bahwa, oh, apakah tema itu berkaitan dengan latar kah, atau berkaitan dengan amanat, atau berkaitan dengan yang unsur yang lain. Nah, itu kita sudah kita pelajari. Jadi setiap unsur itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Tidak mungkin terpisah. Kalau dulu mungkin Mister analogikan. Kalau misalkan apa? Motor. Kalau motor itu ada apa? Ada banyak unsur di dalamnya. Ada ban, ada spion, ada lampu, ada rem, ada gas. Nah, kalau misalkan ban tidak ada, unsur ban tidak ada, tidak disebut motor. Atau gasnya ada, rem tidak ada. Coba gas terus. Tidak ada rem. Nah, habislah kita. Nah, ataupun kalau unsur yang lain tidak ada. Seperti itu. Jadi cerpen pun masing-masing unsur saling berhubungan. Ya. Ya, itu dia. Lalu yang berikut. Struktur cerita pendek. Itu di halaman 50 sampai 51. Halaman 50 sampai 51. Struktur teks cerita pendek. Nah, itu ada 3. Nah, harus coba Sharon. Sharon bisa nyalakan mic. Halo Sharon. Ya, Mister. Ya, Sharon. Kalau struktur teks cerita pendek ada berapa? 3. Yang kita pelajari ada 3. Apa-apa dan apa? Orientasi, komplikasi, resolusi. Terima kasih. Oke, sip Sharon. Terima kasih. Nah, itu dia strukturnya. 3 saja yang kita pelajari. Cukup 3. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Cukup kuasai 3 itu. Misalkan orientasi itu dia ruang lingkupnya sampai mana? Atau isinya apa saja? Komplikasi isinya apa? Resolusi isinya apa? Nah, cukup dipahami sederhana. Kalau orientasi itu bagian awal. Itu bagian awal atau disebut juga bagian perkenalan. Di bagian orientasi itu biasanya ada perkenalan tokoh, alurnya, watak tokoh seperti apa, tempat kejadiannya di mana. Seperti itu. Jadi bagian perkenalan itu namanya orientasi. Kalau komplikasi. Nah, kalau komplikasi itu bagian di mana para tokoh atau tokoh utamanya mulai mengalami masalah atau pertikaian. Mulai tokoh utamanya bersinggungan atau mulai mengalami permasalahan atau pertikaian di sana. Itu bagian komplikasi. Lalu apabila tokoh utama dan tokoh-tokoh yang lain sudah mendapat solusi atau jalan keluar atas masalah yang tadi mereka hadapi, nah itu berarti masuk ke resolusi. Cukup dipahami seperti itu. Oke. Itu dia struktur. Lalu yang berikut. Kebahasan teks cerita pendek. Nah, kebahasan teks cerita pendek. Kalau tidak salah yang Mister ajarkan ada 5 atau 6 yang di PowerPoint. Kalau di buku di situ hanya ada kosakata dan gaya bahasa. Tetapi yang Mister ajarkan lebih dari 2 ini. Silahkan kalau tidak lihat di PowerPoint atau materi yang ada di Moodle. Silahkan download di sana, sudah ada Mister buatkan dalam bentuk PDF. Silahkan download di sana dan belajar. Nah, itu dia aspek kebahasaan teks cerita pendek. Jadi pertanyaan kisarannya tentang kebahasaan. Lalu penyusunan teks cerita pendek. Nah, yang terakhir penyusunan teks cerita pendek. Nah, itu soalnya ya berkaitan atau berkisar mengenai apa? Langkah-langkah penulisan teks cerita pendek. Setelah langkah-langkah penulisan teks cerita pendek,
langkah-langkah menyunting atau mengedit teks cerita pendek. Nah, itu dia. Hanya satu bab saja, 2 KD. Ini cepat kan, sedikit kan, jadi mudah. Nah, ini dia, lihat. Mudah, jumlahnya 40 soal. Itu dia, lihat. Mudah. Mudah. Ya. Oh, George. Oke, George tadi mic-nya bermasalah. Oke, George, baik. Ya. Baik anak-anak, itu adalah kisi-kisi. Kisi-kisi. Lalu yang berikut. Mister mau sampaikan bahwa bentuk soal dalam bahasa Indonesia yang Mister susun, mayoritas, ingat, mayoritas itu soalnya aplikatif. Sekali lagi dengarkan baik-baik, mayoritas soal yang ada di PAS itu soalnya aplikatif. Artinya apa? Aplikatif itu artinya soalnya misalkan begini. Dalam soal itu ada penggalan cerpen, lalu di bawahnya baru ada pertanyaan. Nah, jadi langsung aplikatif, langsung pada contoh. Jadi ada cerpen, oh Mister kasih satu cerpen atau satu penggalan cerpen. Lalu di bawahnya baru ada pertanyaan. Oh, amanah dari cerpen itu apa? Atau latar dari cerpen itu apa? Alur dari cerpen itu apa? Sudut pandang yang digunakan itu apa? Misalkan seperti itu. Atau kebahasaan yang digunakan di sana itu apa? Nah, seperti itu. Jadi aplikatif. Kebanyakan soal seperti itu. Tetapi ada juga pertanyaan yang pengertian. Cerpen adalah tema adalah amanat adalah. Nah, itu ada juga beberapa pertanyaan seperti itu. Tetapi mayoritas soal aplikatif. Ada contoh cerpen dan langsung pertanyaan di bawahnya. Ya, itu dia. Lalu yang berikut, Mister mungkin tadi Mister Arif sudah sampaikan. Mister Arif sudah sampaikan di rapat umum tadi. Mungkin Mister tekankan lagi di sini sebagai kelas kecil supaya lebih intens. Perhatikan aturan ujian. Aturan ujian PAS lebih ketat daripada PTS. Ingat itu baik-baik. Tata tertib ujian PAS lebih ketat daripada PTS. Dengarkan itu baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau PTS kemarin itu kan mata pelajaran bisa buka sampai sore atau malam, jadi kamu bisa akses kapan saja. Nah, tetapi setelah berevaluasi, ada laporan macam-macam, ada evaluasi sehingga pasnya kita berangkat dari evaluasi itu, maka pas kita lebih perketat lagi atau kita tingkatkan keamanannya lebih dari PTS kemarin. Yang perlu diingat di situ adalah apa? Yang pertama, akses untuk ujian ke PAS hanya 1 kali. Itu yang pertama. Ingat, 1 kali akses ke PAS. 1 kali akses. Lalu yang berikut, yang kedua. Waktu akses hanya sesuai jadwal pelajaran yang sudah ada di jadwal. Jadi tidak ada perpanjangan waktu dari pagi sampai malam. Jadi kamu mau masuk kapan saja silahkan. Tidak. Tadi sudah ditekankan, Mister tekankan lagi. Hanya bisa login saat sesuai jam atau jadwal pelajaran yang ada di jadwal PTS itu. Kalau bahasa Indonesia, hari apa ujiannya? Siapa yang tahu? Bahasa Indonesia hari apa ujiannya? Siapa yang bisa jawab? Dapat nilai tambahan PAS, Mister ya? Nah, silahkan jawab supaya Mister taruh nilai di PS. Jawab jadwal. Jadwal hari apa? Tanggal berapa? Jadwal pelajaran bahasa Indonesia hari apa? Tidak ada yang tahu. Bagus. Jadwal PAS bahasa Indonesia hari apa? Ya, Ayu Silvia. Ya, Sharon Leman. Iya betul, Selasa. Jadwalnya Selasa 1 Desember. Jam berapa? Sampai jam berapa? Siapa yang tahu? Jadi betul, ujiannya itu ujian bahasa Indonesia hari Selasa, tanggal 1 Desember. Jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa sampai jam berapa? Iya, betul. Jam 10.30 sampai 12.30. Berarti jam 10.25 kamu bisa login ke sana, ke Moodle gitu.
Ya. Perhatikan baik-baik, itu adalah ingat baik-baik 1 kali akses dan sesuai jadwal, waktunya sesuai jadwal yang sudah ada di situ. Nah, silahkan gunakan waktu itu dengan baik. Nah, kalau misalkan bahasa Indonesia jam 10.30 sampai 12.30, kamu loginnya jam 11, oh bisa, silahkan. Tetapi sampai 12.30 selesai. Artinya waktumu hanya 120 menit itu, tidak lebih. Ya. Oke, baik. Yang berikut, oke, baik, itu mengenai kisi-kisi. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, entah mengenai materi maupun hal-hal lain silahkan ditanyakan. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Iya, Ayun India. Sesuai kesepakatan 5 sampai 10 menit itu sudah bisa login. Kita akan buat misalkan Mister ujian 10.30, ya Mister akan buka ya 10.35 atau 10.20. Itu sudah bisa login ke sana siap-siap untuk ujian. Ya, Ayun India, betul. Oke, 5 menit sebelumnya sudah bisa login supaya memastikan. Oh iya, lalu yang berikut. Nah, tadi disampaikan oleh Mr. Arif juga. Coba kalian cek di Moodle. Sekarang sudah stabil ya, untuk ujian ini sudah stabil. Jadi tidak ada alasan bilang Moodle-nya tidak ini apa. Berarti itu mungkin masalah perangkat dan lain-lain yang digunakan oleh kalian. Kalau Moodle-nya sudah sangat stabil. Ya. Jadi kalau saran Mister, misalkan besok atau hari Minggu sebelum ujian hari Senin, bisa kamu lihat bersihkan case-nya dulu seperti yang sudah di-share video oleh wali kelas mungkin ya. Dia cara membersihkan case supaya nanti perangkatmu bisa ringan ataupun bisa nanti kamu deteksi modelnya bisa. Jadi case-nya tidak menghalang dan tidak memberatkan perangkatmu saat ujian. Silahkan dibersihkan sesuai video tutorial yang sudah diberikan. Cara membersihkan case di browsermu. Ya. Oke, baik, itu dia adalah penyampaian mengenai PTS, bukan PTS, PAS. Ya, oke, itu adalah penyampaian mengenai PAS. Selanjutnya, penyampaian mengenai PAS. Ya, selanjutnya adalah pemberesan nilai. Mari kita melihat bersama pemberesan nilai. Ini baru 17 anak, harusnya 20 anak. Ya. Dengar baik-baik. Di sini Mister sudah rekap. Tadi Mister cek lagi pas jam 8 tadi. Ya, jadi untuk bab kali ini materi mengenai PAS itu ada dua, satu tugas dan satu proyek. Ya, ada 2 pekerjaan yang harus diselesaikan, satu tugas, satu proyek. Nah, mengenai tugas yang Mister cek ada beberapa orang yang belum. Mereka adalah Marvela. Ya, halo Marvela, bisa beri reaksi di sana? Marvela, bisa beri reaksi ke Mister? Kamu ada di sana? Halo Marvela. Marvela bisa beri reaksi ke Mister? Halo Marvela. Halo Marvela, Marvela ada di sana, silahkan beri reaksi ke Mister. Halo Marvela. Marvela ada di sana, silakan beri reaksi. Waduh, anak ini di mana? Tadi masih bisa nyalakan kamera, jaringan tidak masalah. Halo Marvela. Waduh, Marvela tugasmu belum? Ya. Setelah Marvela, Arya Kurniawan. Halo Arya Kurniawan, bisa beri reaksi di sana? Arya Kurniawan. Halo Arya Kurniawan. Baik. Oke, silahkan tenang di sana. Nilaimu juga kalau keluar apa adanya, ingat baik-baik, jangan
berani-berani protes atau salahkan Mister. Itu Mister ingatkan baik-baik. Sudah diberi kesempatan panjang sekali. Ingat itu baik-baik. Nilai kalau keluar apa adanya, tenang-tenang saja ya. Oke. Lalu next, Alea. Alea bisa beri reaksi? Halo Alea? Oke, tidak ada suara. Baik. Next, David Gilen. Halo Gilen. Halo Gilen. Ya, Gilen. Oke, baik. Terima kasih reaksinya. Gilen, tugasmu belum? Itu mengenai tugas. Tugasmu belum. Lalu yang berikut, Brian Surjaya. Halo Brian, ada di sana? Tugas itu halaman berapa, Mister? Halaman 45 LKS. Bentar, Mister, saya cek bentar. Silahkan. Kayaknya sudah soalnya saya. Oke, kalau sudah silahkan kirim ke model. Ini Mister cek belum ada ya. Oke, baik Brian, coba cek. Tugas itu LKS halaman 45, kerjakan bagian A, B, C, dan D. Ada 4 bagian di sana. Oke, baik. Brian Surjaya dan David Gilen saja yang menjawab, yang lain tidak ya. Oke, nanti silahkan isi nilai sendiri di rapor. Marvela sudah ada di sana, bisa beri reaksi Marvela? Putu Eka Asi Marvela, halo? Oke. Arya Kurniawan ada di sana? Bagus, next. Alea ada di sana, halo Alea? Bagus. Ya, pembelajaran yang baik. Ya, oke. Nanti kalau tenang-tenang saja silahkan. Kalau nilainya kosong, kita semua tenang-tenang saja ya. Oke, David Gilen silahkan dikerjakan LKS halaman 45 lalu kirim ke model. Ingat baik-baik, lalu tugasnya itu kerjakan langsung di sana. Ketik, kerjakan langsung di sana. Tidak bisa kirim foto atau Microsoft Word atau PDF di tugas, itu tidak ada. Kecuali project. Project baru bisa wajibkan ketik di Microsoft Word. Yaitu tugas. Sekarang yang project. Project yang belum mereka adalah Beza. Halo Beza, bisa beri reaksi ke Mister? Beza Limanto. Oke, proyekmu belum, penulisan cerpen. Silahkan sekarang dikerjakan lalu kirim ke Mister. Next, Brian Surjaya. Ya, Mister, yang project kan belum, tapi yang tadi udah, Mister. Oh, yang tadi sudah. Oke, baik. Nanti Mister cek setelah ini. Mister cek. Oke. Project ya. Sekarang project Beza belum, Brian belum. Oke. Gilen juga. Halo Gilen. Bisa beri reaksi, projectmu belum juga. Halo Gilen. De Gilen. Ya, oke. Belum juga projectmu. Yang belum project juga Alea. Halo Alea. Alea ada di sana? Oke, tidak ada. Oke. Arya Kurniawan, project juga belum. Kosong, tugas dan project. Oke, tidak ada tanggapan di sana. Yang berikut, Jacqueline. Halo Jacqueline, bisa beri reaksi? Ya, projectmu belum juga. Tugas sudah. Lalu yang berikut, Jonathan Moleki. Halo Jonathan Moleki. Bisa beri reaksi? Halo Jonathan. Ya, projectmu belum. Ingat projectnya diketik, tidak ditulis tangan. Sekali lagi. Project apa, Ustaz? Penulisan cerpen. Bagus, lupa. Udah saya, Ustaz. Oh, kamu sudah? Sudah kirim? Tulis tangan tapi. Oh, kalau tulis tangan tidak bisa Jonathan Moleki. Tadi hal yang sama juga dilakukan oleh Joshua. Mister minta untuk ketik ulang. Buat ulang dong, Ustaz. Ketik, kalau sudah tulis tangan ketik saja. Mister kan sudah bilang sejak awal pertemuan ya. Project diketik di Microsoft Word baru dikirim. Oke, silahkan diketik dulu Jonathan. Lalu yang berikut, Marvela. Masih dia, masih 022. Lalu yang berikut, Quincy. Halo Quincy, bisa beri reaksi? Quincy? Saya udah kumpul, Mister. Oh, sudah kumpul proyeknya? Iya. Oke, baik Mister. Lama. Oke, baru kumpul? Oh, udah dari lama sih. Oh ya? Oke, Mister Ya. cek. Baik.
coba sekarang Mister cek lagi. Ya baik, itu adalah nama-nama yang belum mengumpulkan proyek. Silahkan waktu ini digunakan lalu dikumpulkan. Masih 25 menit. Mister stay di sini menunggu. Oke, coba Mister cek. Sembilan B. Ari Hartono, Dominika Sharon, Franz Joseph, George sudah, Gusti Ayu Silvia, Panji, Kimberly, Ayu Nindya, Quincy di sini kosong. Quincy, Mister sudah cek di sini kosong. Kamu kumpulnya di mana? Di project kan? Quincy, kamu kumpulnya di project kan? Kalau project di project, tugas di tugas. Halo Quincy? Iya, Mister. Ini kunci kumpul lagi aja. Oke, baik, coba. Kalau tidak, coba kita cek bersama Mister share screen. Silahkan lihat di situ. 9B ya. 9B. Nah, coba lihat di sana ya. Supaya kita lihat yang sudah. Nah, yang sudah ini lihat. Ari Hartono, Microsoft Word. Sharon, Microsoft Word. Franz Joseph. George. Ayu Silvia. Panji. Ya. Ini sesuai aturan Word semua. Bagus. Lihat lalu Kimberly. Ayu Nindya. Ricardo. Nah, Quincy. Lihat. Coba lihat. Ini namamu di atasnya. Belum. Ini buktinya. Ya, bisa dilihat di sana ya Quincy. Ini di atas ini namamu. Belum ada tugas kosong ini. Ricardo sudah. Shenlin Sugiarto sudah. Lalu Fania Angelina Jaya sudah. Nah, baru itu yang sudah. Yang lain belum. Ya, silahkan dikerjakan tugas maupun proyeknya. Mister stay di sini menunggu. Silahkan dikirim ke model. Kalau sudah ada yang kirim, tolong chat melalui Zoom di Zoom chat. Mister saya sudah supaya Mister cek. Oke, Mister stay di sini ya.
Ya anak-anak, Mister stay di sini. Kalau ada yang sudah mengerjakan tugas, sudah kirim, ataupun project, chat Mister melalui Zoom. Mister saya sudah, supaya Mister langsung cek di Zoom. Ya, oke. Kalau bagi yang sudah beres seperti Arya Hartono, tugas project beres. Sharon Limena, tugas project beres. Franz, tugas project beres. George, tugas project beres. Ayu Sylvia beres. Panji Angkasa beres. Kimberly beres. Ayu Nindya beres. Ricardo Audrey beres. Sienlin beres. Fanny Angelina beres. Mister ingatkan lagi. Nah, ini Mister panggil juga tidak ada yang jawab. Mister ingatkan lagi. Nah, tidak ada nilai siluman, Mister sampaikan memang. Nanti kalau tidak ada yang kirim proyek maupun tugas, silahkan isi sendiri nilai kalau rapor sudah di print dan kasih ke kalian ya. Itu Mister ingatkan. Dan Mister sudah sampaikan tugas dan proyek kan biasanya jauh-jauh hari. Nah, selalu ada perpanjangan, Mister selalu ada perpanjangan. Ingat, ini untuk perpanjangan kali ini sampai besok. Jadi besok sudah batas, sudah besok tugas dan proyek batasnya besok 1 supaya minggu kau siap diri untuk ujian minggu depan. Jadi besok adalah batas terakhir. Jadi kalau kamu tidak kumpul tugas dan proyek besok sampai jam 12 malam, oke, selesailah sudah. Silakan isi sendiri nilai nanti kalau di rumah. Ya, oke, silakan lanjutkan. Ya, silakan lanjutkan. Kalau sudah kirim, ingat jangan lupa chat Mister di Zoom supaya Mister langsung cek. Baik tugas maupun proyek. Alea sudah ada di sana? Sudah dengar suara Mister, Alea? Arya Kurniawan sudah ada di sana? Di sini kelihatan jaringan baik-baik saja sih. Mister lihat dari sini, tapi tidak tahu, tidak jawab. Oke, Arya Kurniawan tadi sudah dengar yang Mister sampaikan. Kamu tugas dan proyek belum, kosong di sini. Ya, Arya Kurniawan ya. Bagaimana, sudah paham tugas dan proyek apa yang harus diselesaikan? Sudah ya? Sudah paham Arya Kurniawan? Bisa beri reaksi kalau sudah paham? Yang mana, Mister? Bagaimana, sabar. Bagaimana Arya? Sudah? Yang mana, Mister? Nah, itu. Baik. Yang mana? Kamu mau tanya dulu yang mana? Proyek atau tugas? Yang tugas. Yang tugas halaman LKS halaman 45, bagian A, B, C, dan D. Di situ ada. Oke. Dan langsung kirim ke modal bagian tugas. Kalau proyeknya adalah penulisan cerpen. Ketik, bukan tulis tapi namanya penulisan cerpen, tapi bukan tulis tangan. Ketik di Microsoft Word, kirim ke bagian proyek. Oke? Sudah paham? Bisa beri reaksi? Oke, sip. Lanjutkan. Oke, Arya Kurniawan sudah. Oke. Baik. Coba Mister siapa lagi? Marvela? Marvela ada di sana? Marvela juga jaringan baik-baik saja. Mister lihat dari sini kan. Tadi juga sudah nyalakan kamera. Tidak tahu sekarang ada di mana. Halo Marvela? Marvela ada di sana? Halo Marvela? Oke, baik. Marvela. Alea? Oke, baik. Ya, silahkan lanjut kerjakan.
Yang sementara? Oke, baik Beza. Oke, sip. Ya baik, silahkan lanjutkan. Mister. Wow, mantap. Sip, lanjutkan Beza. Masih ada kesempatan besok. Oke. Oke anak-anak. Kita sudah dibatasi oleh waktu. Waktu sudah selesai, bahkan sudah lebih 2 menit. Kita akhiri pertemuan kita, Mister hanya ingatkan sekali lagi, ingat baik-baik anak-anak, tidak ada nilai siluman, kamu tidak kerja tugas, tidak ada kerja proyek, nilai kosong. Ya, silahkan isi sendiri kalau rapor sudah ada di tanganmu nanti. Ya, oke. Mister akhiri pertemuan pada hari ini, pertemuan untuk pembelajaran terakhir semester ganjil ini. Ya, oke. Mari kita berdoa sebelum usai pelajaran ini. Silahkan Beza berdoa untuk kita, Beza, tolong. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tadi Master kami membahas riset berkaitan supaya apa yang disampaikan Tuhan bisa berguna Tuhan. Terasa berdoa ya, amin. Amin. Terima kasih Beza. Anak-anak, Mister ingatkan silahkan kalau sudah selesai tugas dan proyek silahkan kumpul ke model. Batasnya besok malam jam 12 hari Sabtu. Oke, Mister akhiri dengan selamat pagi. Semangat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa anak-anak. Selamat dan semangat untuk persiapan pasnya. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, thank you Panji, thank you Fania. Oke, bisa dengar suara misalnya yang lain? Oke, Edo, thank you. Ayu, thank you. Anin, Sharon, thank you. Quincy, Beza, oke baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ya, misalnya minta tolong Shelin, sekalian Shelin, bantu dalam doa Shelin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memulai pelajaran IPS. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti pelajaran dengan baik. Berkati juga Miss Alice yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Shelin. Baik, untuk hari ini penjelasan tentang materi perubahan sosial budaya sudah, tentang globalisasi sudah. Jadi itu sudah selesai. Misalnya hanya hari ini akan memberikan tugas-tugas aja sama untuk mengecek nilai-nilai yang masih di bawah KKM beserta tugas-tugas yang belum selesai. Ya, jadi tadi misalnya baru cek di Moodle untuk hari ini untuk di KI 4 tentang perubahan sosial budaya yang belum mengerjakan dan belum mengumpulkan sampai hari ini, ya detik ini, itu yang pertama adalah Gilen. Ya, Gilen, Alea, Ariaka, Jacqueline, Kimberly dan Vela. Miss Alice minta tolong. Ini Vela, ya, kedengar bisa respon nggak Vela? Miss Alice, Vela? Oke, tunggu ya Anin, nanti akan Miss Alice bahas ya. Oke, Vela, adakah Vela? Bisa dengar suara Miss Alice, Vela? Karena nggak ada respon ya untuk Vela. Alea, ada Alea? Bisa dengar suara Miss Alice, Alea? Halo Alea. Oke, Alea sama Vela. Misalnya bingung apakah ada orangnya. Alea, bisa dengar suara misalnya Alea? Oke, itu tugasnya yang belum misalnya minta tolong Gilen, Alea, Ariaka, Jacqueline, Kimberly, sama Vela. Jika mendengar suara misalnya tolong kasih tanda reaction. Silakan kasih tanda reaction untuk yang misalnya sebut tadi. Berarti kalian memang belum sudah mengerti info yang misalnya dijelaskan. Gilen, Alea, Ariaka, oke, thank you Gilen. Ariaka, adakah Ariaka? Oke, thank you Ariaka. Jangan lupa tugasnya. Jacqueline, adakah Jacqueline? Oke, Beza, silakan ke toilet. Kim, ada Kim? Sakit ya. Oh iya, Kim sakit. Oke, nanti bisa diinfo ya, minta tolong ya teman-teman yang lainnya. Kim sama Vela. Ya, nah yang belum mengikuti remedial pass di kelas ini hanya ada Vela dan Alea. Ya, kalau dengar berarti hari ini saya kasih kesempatan lagi untuk mengerjakan remedialnya di Moodle. Ya, itu untuk KI 4. Nah, selanjutnya
ada tugas di Moodle itu ada PS tentang globalisasi. Di sini ada yang sudah mengerjakan dan ada yang belum. Jadi kalau sekarang misalnya kasih waktu kalian untuk mengerjakan PS globalisasi di Moodle. Ya. Nah, itu kalian kerjakan dulu. Nanti kalau semuanya sudah selesai dan sudah dapat nilai-nilai yang masuk ke Miss Elis, maka nanti akan Miss Elis share jawaban yang tepatnya apa. Itu ada di LKS ya. Nanti akan Miss Elis share dan Miss Elis kasih tahu jawaban yang tepat. Nanti satu orang di sini Miss Elis minta tolong ya, Miss Elis akan kirimkan jawabannya. Nanti yang satu orang minta tolong share ke teman-teman yang lain di kelas ini. Ya, jadi biar tahu jawaban yang benar, jadi biar kalian juga tahu mana yang salah dan mana yang benar tentang tugas globalisasinya. Ya, itu yang kedua. Terus selanjutnya untuk LKS, ya untuk LKS-nya di situ ada soal-soalnya, tolong semuanya dipelajari. Soal-soalnya dipelajari, siapa tahu keluar di penilaian akhir semester. Nah, di situ juga ada latihan tentang penilaian harian. Nanti akan Miss Elis kasih jawabannya sekarang di sini, jadi kalian bisa mengerjakan. Kalian bisa menyalin jawaban yang tepat untuk penilaian hariannya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Soalnya gampang-gampang. Ya, nanti kalian pelajari soal-soal latihan-latihan aja yang ada di LKS. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kasih waktu. Silakan yang belum mengerjakan PS globalisasinya dipersilahkan sekarang. Bagi yang sudah, ya bagi yang sudah, mungkin nilainya masih ada yang mau diperbaiki, silahkan saya kasih waktu kesempatan untuk perbaiki. Misalnya masih ada nilai 85 atau 70, ya mau diperbaiki boleh, diulang lagi karena ada 3 kali kesempatan untuk mengerjakan PS-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti mengerti ya. Silakan kerjakan PS-nya. Kalau ada pertanyaan silakan melalui forum chat, nanti akan Miss Elis bantu. Ya, di sini akan Miss Elis chat juga untuk jawaban di LKS-nya ya untuk penilaian harian. Oke, Miss Elis persilakan kalian mengerjakan ya. Misalnya ada di sini ya, silahkan kerjakan.